Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu yang isinya cyber espionage. Dan video di YouTube ini kami buat itu untuk mata kuliah kami semester 6, yaitu Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami terdiri dari saya sendiri, Windy Mai Rafiana, dan teman saya Datanti Waluyo, Irma Meiharsari, Mario Yuda, dan Bimo Eko. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang masalah perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini semakin pesat. Bahkan teknologi telah menjadi kebutuhan bagi tiap individu untuk dimanfaatkan kehidupannya sehari-hari. Selain itu, juga internet merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi. Jaringan internet merupakan faktor terjadinya revolusi teknologi. Selain itu juga, internet merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi. Jaringan internet merupakan faktor terjadinya revolusi teknologi. Internet menjadikan dasar perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Internet dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara drastis cara orang bekerja. Diawali dengan konsep komputasi distribusi yang memungkinkan orang bekerja dengan komputer dan menyimpan semua data pentingnya di database dalam komputer, serta memanfaatkan jaringan internet sebagai media untuk bertukar data. Tetapi dengan kemudahan yang didapat oleh semua orang, semua masyarakat yang menggunakannya, timbul persoalan berupa kejahatan dunia maya yang dikenal dengan cybercrime, baik sistem jaringan komputernya menjadi sasaran ataupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan tersebut. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu tersendiri terjadi menjadi komoditi, maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangatlah diperlukan. Salah satu upaya perlindungannya adalah melalui hukum pidana. Cybercrime itu sendiri dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada. Salah satunya yaitu cyber espionage yang akan kami bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Waluyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran tempat terjadinya kejahatan. Jenis aktivitas yang biasanya dilakukan yaitu ada unauthorized access atau menyusup jaringan komputer tanpa izin, contohnya probing dan port. Lalu ada illegal content. Illegal content yaitu memalsukan data yang melanggar hukum, contohnya penyebaran pornografi. Lalu ada penyebaran virus secara sengaja, biasanya melalui email. Lalu ada data forgery. Data forgery merupakan memalsukan data pada dokumen yang penting. Lalu ada cyber espionage. Cyber espionage yaitu kegiatan yang memata-matai pihak lain. Lalu ada sabotase and extortion. Sabotase and extortion yaitu membuat gangguan atau perusakan pada suatu data. Lalu ada carding. Carding merupakan pencurian nomor kartu kredit orang lain. Lalu ada cyber stalking. Cyber stalking biasanya kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan cara menerornya. Lalu ada hacking atau cracker. Mereka memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Lalu ada cyber quoting, yaitu mendaftarkan nama perusahaan orang lain kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi. Lalu ada typo squatting. Typo squatting merupakan membuat nama yang mirip dengan nama domain orang lain. Selanjutnya ada hijacking. Hijacking merupakan pembajakan hasil karya orang lain. Lalu yang terakhir ada cyber terrorism. Cyber terrorism yaitu tindakan mengancam pemerintah atau warga negara. Faktor pendorong pelaku cyber espionage yaitu ada faktor politik, biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Lalu ada faktor ekonomi, biasanya dilakukan karena latar belakang ekonomi. Selanjutnya ada faktor sosial budaya, yaitu biasanya dilakukan karena kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Saya akan menjelaskan dampak dari cybercrime. Dampak cybercrime jelas sangat merugikan bagi korbannya, baik itu individu, kelompok, ataupun suatu negara. Suatu kejahatan
kejahatan dalam hal ini kejahatan di dunia maya sudah pasti memiliki kerugian-kerugian yang dirasakan oleh pihak korbannya. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime itu sendiri yaitu 1. Pencemaran nama baik, 2. Kehilangan sejumlah data yang bersifat penting, 3. Kerusakan data akibat ulah cracker, 4. Rusaknya software dan program komputer. Dasar hukum mengenai cyber espionage. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cyber espionage adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu pasal 30 ayat 2 yang berbunyi mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Adapun untuk ketentuan pidananya ada pada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Kemudian pasal 47 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Dasar hukum mengenai cyber espionage. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cyber espionage adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu pasal 30 ayat 2 yang berbunyi mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Adapun untuk ketentuan pidananya ada pada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Kemudian pasal 47 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai metode mengatasi cyber espionage. 1. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan web server. Kedua, memasang firewall. Ketiga, menggunakan kriptografi. Keempat, secure socket layer atau SSL. 6. Gelangan global. 6. Perlunya dukungan lembaga khusus. Untuk mencegah terjadinya cyber espionage. 1. Perlunya adanya cyber law. Kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Ketiga, penyediaan web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data dan memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna.
Contoh-contoh kasus mengenai cyber espionage. 1. Cyber espionage sering digunakan untuk menyerang target seperti perusahaan yang berada di Timur Tengah dengan melibatkan malware yang sengaja diciptakan khusus untuk mencari data rahasia, menghapus data, mematikan komputer, bahkan menyabotase komputer. Contohnya adalah Gauss pada awal bulan Agustus 2012. Kedua, Mahdi Trojan mencuri data dari Februari 2012. Flame ditemukan pada bulan Mei 2012. Wiper pada April 2012. Simon ditemukan pada bulan Agustus tahun 2012. Pencurian dokumen terjadi saat utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung di Korea Selatan. Kesimpulan, cyber espionage adalah tindakan yang bertanggung jawab. Cyber espionage jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan satu pihak saja. Cyber espionage pun tidak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi demi masa depan yang baik adalah seharusnya cyber espionage berkurang atau ditiadakan sama sekali. Saran 1. Mulai mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk segera mengaturnya. Kedua, UU ITE masih perlu perbaikan, ditingkatkan kelugasannya sehingga tidak ada pasal karet yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif. Ketiga, kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas internet serta selalu jaga browser internet agar tetap up to date. Segitu saja video mengenai bahasan cyber espionage.